Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Berkenan kami akan menyampaikan aspirasi ke-10 tentang Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila. Aspirasi ini berintikan permohonan kepada yang terhormat Pemerintah Republik Indonesia untuk berkenan membentuk Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila sebagai lembaga resmi negara dengan tugas dan fungsi utama penegakan nilai-nilai Pancasila. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Aspirasi Channel ini hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi, harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan ke-10 ini kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila. Maaf, Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Yang dimaksud dengan Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila ini adalah bentuk dan proses bagaimana pembentukan Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila. 1. Sebagaimana telah disampaikan pada episode sebelumnya bahwa Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila diusulkan dalam bentuk organisasi yang disebut dan berstatus sebagai perkumpulan. 2. Proses Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila diharapkan dapat dibentuk melalui sebuah acara seminar sarasehan dialog interaktif nasional yang tentunya mohon dapat dibiayai oleh pemerintah Republik Indonesia atau oleh pihak yang peduli terhadap aspirasi Majelis Kridatama Pancasila ini. 3. Seminar atau sarasehan dialog interaktif nasional dengan tema Majelis Kridatama Pancasila diharapkan dapat dihadiri oleh peserta dengan komposisi sebagai berikut. 1. Perwakilan dari sejumlah kementerian terkait, perwakilan dosen Pancasila dari perguruan tinggi negeri dan swasta, perwakilan dari pusat studi Pancasila, pakar di bidang Pancasila dan dari berbagai perguruan tinggi, guru pengampu PPKN di tingkat SLTA. Unsur lain yang dipandang perlu, jumlah peserta seminar sarasehan dialog interaktif bisa disepakati jumlahnya oleh pihak-pihak yang tentunya terkait. Seminar atau sarasehan dialog interaktif nasional dengan tema Majelis Kridatama Pancasila diharapkan dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Diterimanya secara bulat aspirasi Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila ini. Dapat diterimanya struktur organisasi Majelis Kridatama Pancasila yang diusulkan. Terbentuknya kepengurusan organisasi Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat. Berikut disepakatinya proses Badan Hukum organisasi Majelis Kridatama Pancasila yang diusulkan ini. Disepakatinya sumber dana Majelis Kridatama orientasi ke masa depan. Disepakatinya konsep program kerja tentunya dari organisasi Majelis Kridatama Pancasila. Adapun panitia penyelenggara seminar sarasehan dialog interaktif nasional dengan tema Kridatama Pancasila diharapkan kesediaannya
para dosen pengampu mata kuliah Pancasila, terutama dari perwakilan perguruan tinggi di bawah ini. 1. Universitas negeri dan universitas swasta di ibu kota Jakarta. Perwakilan Universitas Keagamaan Islam dan non-Islam di ibu kota provinsi. Perwakilan dari pemerintah, utamanya dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, dan perwakilan dari BPIP. Sumber dana penyelenggaraan seminar Sarasehan Dialog Interaktif Nasional dengan tema Majelis Kridatama Pancasila ini diharapkan dapat bersumber dari 1. Yang terhormat pemerintah Republik Indonesia, utamanya Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan BPIP. Bisa bersumber dari yang terhormat pemerhati dan atau pendukung realisasi aspirasi Majelis Kridatama Pancasila ini, utamanya pihak swasta atau non-pemerintah. Adapun pelaksanaan seminar Sarasehan Dialog Interaktif dapat melalui Zoom meeting. Bagaimana Bapak? Usulan struktur organisasi dan kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah atas pertanyaannya. Struktur organisasi dan kepengurusan Majelis Kridatama yang kami usulkan sebagai berikut. Kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat sebagai berikut. Dewan Pembina Majelis, Dewan Pengurus Majelis, Dewan Pengawas Majelis. Jumlah personal pengurus tingkat pusat saya usulkan cukup 17 orang. 2. Kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat provinsi. Kami rumuskan dan kami usulkan sebagai berikut. Dewan Pembina Majelis, Dewan Pengurus Majelis, Dewan Pengawas Majelis. Jumlah personil seluruhnya cukup 8 orang setiap provinsi. 3. Kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat kabupaten kota. Dirumuskan sebagai berikut. Dewan Pembina Majelis, Dewan Pengurus Majelis, Dewan Pengawas Majelis, dan tentunya pengurus bidang yang dibutuhkan. Jumlah personal pengurus tingkat kabupaten kota kami usulkan sebanyak 45 orang. Sehingga kalau disatukan pusat, provinsi, kabupaten tersusun sebuah angka 17.845. Apabila digabungkan sekali lagi terbaca 17.845. Baik, terima kasih. Lalu usulan proses pembentukan Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila yang telah dirumuskan itu bagaimana? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaannya. Proses pembentukan Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila kami usulkan sebagai berikut. Pada saat seminar Sarasehan Dialog Interaktif Nasional, di samping dapat memutuskan struktur organisasi dan kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila, diharapkan dapat memutuskan pula tim formatur pembentuk pengurus majelis di tiap-tiap provinsi. Tim formatur dimaksud pada poin 1 di atas dengan ketentuan, misal jumlah personal cukup 17. Komposisi tim formatur mewakili 17 perguruan tinggi atau provinsi. Batas waktu kerja tim misal 17 hari sejak selesainya dilaksanakannya acara seminar Sarasehan atau Dialog Interaktif Nasional. Tugas tim formatur meliputi menyusun kepengurusan Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat, menyusun ADART Majelis Kridatama Pancasila, proses Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila, menyusun program kerja Majelis Kridatama Pancasila, dan proses pengukuhan pengurus Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat. Oke, baiklah. Oh ya, maaf Bapak. Kalau saya boleh tahu, kemana arah perjuangan aspirasi Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati atas kelanjutan pertanyaannya. Arah perjuangan Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila sebagai berikut.
1. Dapat terbentuknya Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila. Dapat tersusunnya pengurus Majelis Kridatama tingkat pusat. Dapat tersusunnya ADART Majelis Kridatama Pancasila. 4. Dapat tersusunnya program kerja Majelis Kridatama Pancasila tingkat pusat. Dapat dilaksanakannya pengukuhan pengurus Majelis Kridatama tingkat pusat oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, oke. Lalu aspirasi Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila ditujukan kepada siapa? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaannya. Perjuangan aspirasi pembentukan Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila ini kami tujukan kepada sejumlah pihak di bawah ini. Yang terhormat sejumlah kementerian yang telah kami sebutkan di atas. Yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah Pancasila dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Yang terhormat para guru SLTA pengampu mata pelajaran PPKN. Yang terhormat para pakar dan ahli Pancasila. Yang terhormat perkenan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Yang terhormat mohon berkenan, sekali lagi mohon berkenan, yang terhormat Presiden dan Wakil Presiden, baik Presiden Wakil Presiden sekarang maupun Presiden terpilih pada pemilu 2024. Baiklah Bapak, terima kasih pada Bapak Dr. Haji Hamsin Alisman atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila. Rasanya memang gagasan yang cukup bagus, mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang terkait. Sama-sama Ibu Dr. Hajar Rohmaniah yang kami hormati, terima kasih atas berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila sepintas telah kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan dukungan oleh berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas. Kepada yang terhormat para dosen pengampu mata kuliah Pancasila, guru pengampu mata pelajaran PPKN pada umumnya, dan yang terhormat para pejabat pemerintah terkait pada khususnya, serta para pemerhati tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Insya Allah aspirasi Badan Hukum Majelis Kridatama Pancasila ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.